Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini kita mau kupas ide yang cukup provokatif nih dari salah satu sumber Anda. Gagasannya itu, berhenti bikin rencana, tapi mulailah bikin keputusan. Kedengarannya simpel ya? Iya, kedengarannya simpel, tapi ini dalam banget sebenarnya. Sumber utamanya ini dari Harvard Business Review ya, artikel oleh Menkins dan Steele, kalau nggak salah. Betul, mereka menyoroti problem umum lah di banyak perusahaan soal perencanaan strategis. Oke, misi kita kali ini berarti coba paham kenapa sih proses perencanaan yang udah biasa banget ini kok seringnya macet gitu. Dan gimana kalau kita geser fokus ke pengambilan keputusan, apa itu bisa jadi kunci suksesnya? Mari kita coba bedah ya. Siap. Nah, artikel itu kan nunjukin ya banyak perusahaan kayaknya terjebak di siklus perencanaan tahunan. Kaku, terus fokusnya per unit bisnis aja. Akibatnya, proses ini seringkali jadi nggak nyambung sama gimana keputusan besar, misalnya mau akuisisi atau launching produk baru, itu beneran dibuat. Bener banget. Keputusan penting gitu seringnya malah muncul mendadak di luar jadwal rencana. Ini sering kejadian ya? Iya, betul sekali. Dan kesenjangan ini bisa dibilang cukup serius ya. Perencanaan tahunan itu seringnya gini. Pertama, waktunya nggak cukup buat bahas isu strategis yang rumit, apalagi yang lintas unit. Ini problem waktu lah istilahnya. Oke, waktunya kurang. Kedua, jadwal tahunannya kan kaku tuh. Jadi nggak sinkron sama kebutuhan keputusan penting yang bisa muncul ya kapan aja gitu. Ini problem penjadwalan. Timingnya nggak pas ya? Tepat. Hasilnya apa? Ya perencanaan strategis itu jadinya cuma kayak latihan ngisi dokumen aja, formalitas. Bukan jadi alat buat ngedorong aksi nyata. Ujung-ujungnya eksekutif jadi ya frustrasi juga. Kadang malah diabaikan prosesnya. Jadi kayak sibuk ngerencanain, tapi nggak ada hasilnya gitu ya. Sibuk ngasah pensil, tapi nggak pernah nulis. Haha, bisa dibilang gitu. Terus, gimana dong solusinya? Biar nggak cuma jadi tumpukan dokumen tebel aja. Solusinya ya harus diubah fundamentalnya, cara kerjanya. Perlu geser ke pengembangan strategi yang sifatnya berkelanjutan, continuous, dan fokusnya ke isu spesifik. Berkelanjutan dan fokus isu, maksudnya gimana tuh? Jadi gini, identifikasi dulu isu-isu strategis yang paling penting, yang paling krusial yang butuh diputusin. Terutama yang lintas divisi ya, ini sering yang paling alot. Oke. Terus, bahas isu itu satu persatu, nggak nunggu setahun sekali. Bisa sepanjang tahun, sampai benar-benar ada keputusan yang jelas. Oh, jadi nggak nunggu momen perencanaan tahunan gitu ya? Nggak perlu. Contohnya kayak Textron atau Boeing Commercial Airplanes. Mereka itu udah masukin pembahasan isu strategis ke dalam rapat mingguan atau proses reguler lainnya. Menarik. Jadi bukan cuma ritual tahunan. Hasilnya, ya mereka bisa ambil keputusan strategis yang jauh lebih banyak dan kualitasnya juga lebih bagus. Intinya balik lagi ke tadi, membuat pilihan bukan sekedar menyusun rencana. Oke. Jadi fokusnya benar-benar geser ke aksi memutuskan ya. Tapi kan memutuskan itu sendiri juga nggak gampang ya. Sumber lain yang Anda bagi juga nyinggung soal ini kan. Ada jebakan-jebakan psikologis kayak terlalu pede, atau terpaku sama info pertama aja, anchoring trap itu. Nah, itu dia. Poin penting banget. Jadi, geser fokus ke keputusan itu harus dibarengi juga sama kesadaran soal jebakan-jebakan ini. Kita harus perbaiki proses pengambilan keputusannya. Gimana cara perbaikinya? Kasih. Inquiry maksudnya? Gini, jangan sampai tiap orang datang ke rapat cuma buat jualan idenya sendiri. Bapaknya ide saya paling benar. Itu advokasi. Kalau inquiry, itu kita justru didorong buat bertanya kritis. Misalnya, oke, ide ini bagus, tapi kelemahannya apa ya? Atau ada alternatif lain nggak yang belum kita pikirin? Jadi saling menguji ide gitu ya. Mencari celah, mencari alternatif. Betul, diskusi kayak gini kan menguji ide dari banyak sudut pandang. Jadinya keputusannya diambil lebih kokoh, lebih mateng, menciptakan konflik kognitif yang sehat lah. Oke, jadi bukan debat kusir ya, tapi perdebatan ide yang konstruktif. Tepat sekali. Selain itu, perlu juga kejelasan peran. Ini juga sering jadi masalah kan? Maksudnya peran dalam pengambilan keputusan? Iya. Siapa sih yang tugasnya ngasih rekomendasi? Siapa yang harus setuju? Siapa nanti yang ngerjain? Siapa yang kasih input? Dan yang paling krusial, siapa yang pegang palu keputusan akhir? Biar nggak saling lempar tanggung jawab ya. Nah itu dia. Ada model kayak Rapid tuh, bisa bantu. Recommend, agree,
Perform, input, decide. Biar jelas siapa ngapain. Tentu aja, semua ini butuh fondasi budaya dialog yang jujur, terbuka. Bukan rapat yang isinya cuma formalitas atau basa-basi. Setuju. Jadi, fokus ke keputusan bukan berarti ngasal ambil keputusan ya. Prosesnya tetap harus dijaga kualitasnya. Persis. Kualitas proses menentukan kualitas keputusan. Intinya gini, strategi yang beneran jalan itu bukan dokumen rencana yang rapi di lemari, tapi serangkaian keputusan penting, komitmen yang benar-benar dijalankan secara konsisten sama semua orang di organisasi. Mengubah perencanaan dari sekadar ritual tahunan, jadi mesin pembuat keputusan yang jalan terus, nah itu kuncinya. Menarik sekali kesimpulannya. Ini jadi memunculkan pertanyaan penting nih buat Anda yang dengerin. Gimana caranya Anda bisa bikin cara berpikir strategis Anda, entah itu di kerjaan atau mungkin di kehidupan pribadi, jadi lebih fokus buat ngedorong keputusan nyata. Mendorong aksi konkret, supaya nggak cuma kejebak dalam ritual perencanaan aja gitu. Coba deh pikirin, kira-kira ada nggak satu keputusan penting yang bisa Anda dorong buat diambil minggu ini? Alih-alih cuma terus-menerus merencanakannya lagi dan lagi.